objek terdampak, data kami di BNPB menyebutkan eh, kerugian yang sudah kita alami di awal tahun 2021 ini sudah hampir sama dengan kerugian yang kita alami di sepanjang tahun 2020. Jadi data kami menyebutkan sepanjang tahun 2020 jumlah rumah yang rusak akibat terdampak bencana itu berjumlah 42.758 unit. 42.000 unit. Terdiri memang dari rusak berat 10.000, rusak sedang 6.000 dan rusak ringan 26.000. Tetapi kalau kita lihat di tahun 2021 baru 1 bulan kita berjalan itu jumlah total rumah rusak akibat bencana itu sudah 47.000. Jadi kalau sepanjang tahun 2020 kita mengalami kerugian dalam sisi dampak terhadap bangunan yang rusak terdampak bencana itu 42.000 unit. Di awal tahun ini saja dalam 1 bulan kita sudah mengalami kerugian 47.000, lebih besar, lebih banyak dibandingkan 1 tahun di 2020. Ini Kalau kontribusi dirupiahkan berapa itu, Pak? terbesarnya kalau di BNPB kita mengganti kerugian satu bangunan yang rusak berat itu sesuai aturan perundangan itu 50 juta, kemudian rusak menengah itu 25 juta, kemudian rusak ringan itu 10 juta. Jadi mungkin bisa kita hitung bersama untuk 2021 itu yang rusak berat itu 4.400 unit bangunan, yang rusak sedang 5.200 unit bangunan, dan rusak ringan 37.000 unit bangunan. Memang komposisinya ini tidak sama dengan apa yang kita alami di 2020. Karena 2020 kita lebih banyak yang rusak berat, 10.000 unit bangunan. Tetapi ini kira-kira gambaran yang kita punya kalau kita membandingkan 2020 dengan 2021. Karena di 2021 ini kita memiliki 3 kejadian yang cukup signifikan. Pertama gempa Mamuju, kemudian banjir di Kalimantan Selatan, kemudian tanah longsor dan banjir hampir merata di 3 provinsi Pulau Jawa, Aceh, dan Kalimantan. Ini yang berkontribusi dalam peningkatan jumlah bangunan terdampak yang kita alami di 1 bulan 2021 ini. Oke, Pak Abdul terima kasih. Saya akan ke Pak Eko. Ya Pak, boleh minta tanggapan Anda juga terkait dengan besarnya kerugian akibat bencana yang terjadi di tanah air. Ya, tadi mungkin sudah dari Pak Abdul Muhari sudah jelaskan mengenai potensi bencana tadi, misalnya yang sangat besar tadi ya. Mungkin dari kami sebetulnya Badan Geologi ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 ini, kami lebih nanti berperan di dalam hal mitigasi bencana. Jadi kalau kita lihat isi Undang-Undang 24 2007 juga Undang-Undang 26 nomor 2007 itu di situ mengatur mengenai kebencanaan itu mulai dari mitigasi, kemudian pra bencana ya. Jadi ini semua adalah sebelum terjadinya bencana, kemudian setelah terjadi bencana itu ada kegiatan tanggap darurat dan pasca bencana. Jadi kami Badan Geologi itu memitigasi di sini tugasnya untuk memberikan informasi kira-kira area-area mana saja yang memang berpotensi untuk terjadi bencana. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.